Kok nang isar ngerti-ngerti? Belum? Ngerti-ngerti nang isar. Nggih. Oh, kayak aduh. Wah, iya lumayan. Itu Jess ya. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selamat tak kurang suatu apa. Hari ini Kamis 23 Maret 2023 adalah hari pertama bulan puasa, dan selamat untuk Anda semua yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci ini selalu mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Kali ini saya akan mengupdate perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi sepanjang Rabu dan Kamis ini. Dan ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait dengan data hasil pengamatan sepanjang Kamis 23 Maret 2023 pada periode 6 jam pertama, yaitu mulai dari pukul 00 hingga 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari data yang sudah dirilis oleh BPTKG Yogyakarta, terdapat angka-angka yang lumayan menarik, ini signifikan ya. Yang pertama adalah aktivitas vulkanik masih didominasi oleh gempa guguran. Tercatat selama 6 jam pertama sudah terjadi 49 kali gempa guguran amplitudo 3 sampai 10 mm dengan durasi maksimal 261,8 detik. Ini cukup panjang ini durasinya. Jadi kalau durasi panjang begini artinya luncuran atau guguran lavanya ini mencapai jarak yang lumayan jauh. Kemudian terjadi 15 kali gempa hibrid atau gempa fase banyak, dan yang ketiga adalah kembali berderet muncul gempa vulkanik dangkal atau gempa VB sebanyak 5 kali selama 6 jam pertama. Durasi maksimal adalah 11,8 detik. Gempa vulkanik dangkal ini biasanya mengindikasikan aktifnya aktivitas permukaan yang cukup intens, dan ini biasanya akan diakhiri dengan ekstrusi magma ya, gempa vulkanik dangkal. Kemudian data berikutnya adalah pada sepanjang Rabu 22 Maret 2023 24 jam itu terjadi 128 gempa guguran, 40 kali gempa hibrid atau fase banyak, dan 8 kali gempa vulkanik dangkal. Jadi selama 2 hari ini 24 jam ditambah 6 jam terakhir ini terjadi sudah ada 13 kali gempa vulkanik dangkal. Nah, ini menariknya ada di sini. Artinya apa ini? Artinya sangat aktif sekarang di permukaan itu ya. Setelah beberapa hari terakhir nih kita mendapati menghilangnya gempa vulkanik dalam. Nanti akan ada di bagian berikutnya. Dan tercatat juga terjadi 2 kali gempa tektonik jauh yang mungkin ini tidak ada kaitan langsung dengan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Pemirsa, ada sejumlah pertanyaan yang nanti akan dijelaskan oleh Kepala Badan Geologi Bapak Sugeng Mujianto, kemudian ada Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Agus Budi, serta Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau Kepala PVMBG, yaitu Bapak Hendra Gunawan. Yaitu yang pertama adalah ada 3 pertanyaan yang signifikan ya. Yang pertama adalah berapa laju pertumbuhan lava saat ini? Ini setelah terjadi erupsi 11-12 yang cukup besar dan kemudian diikuti oleh guguran awan panas berikutnya, maka didapati terjadi longsoran material lava di puncak di kubah lava puncak Baradaya mencapai 1 juta meter kubik. Dan oleh karena itu pertanyaan menariknya adalah berapa sih laju pertumbuhan lava saat ini? Apakah berbahaya? Apakah patut untuk dicermati? Atau bagaimana? Nanti akan dijelaskan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kubah lava lama yang menopang kubah lava baru di puncak Baradaya itu sekarang kondisinya sulit? Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah kemudian kalau misalnya terjadi longsoran atau guguran besar ini akan membawa kubah-kubah lava yang ada di bawah kubah lava baru bentukan 2021 ini? Ya, nanti akan dijelaskan oleh ketika narasumber berikut ini. Kemudian ya, yang ketiga adalah
Mengapa gempa vulkanik dalam menghilang setelah peristiwa 11 dan 12 Maret 2023? Apa artinya ini, kok tiba-tiba sudah tidak ada lagi setelah selama beberapa bulan terakhir ini? Angkanya sebetulnya sangat signifikan ya, mencapai ratusan hingga puluhan kali dalam seharinya. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang akan dijelaskan di bagian berikutnya adalah apakah desakan magma itu menyebar ke segala arah di puncaknya? Oke pemirsa, ikuti penjelasan dari Kepala Badan Geologi Bapak Sugeng Mujianto, Kepala BPTKG Yogyakarta Dr. Agus Budi, dan Kepala PVMBG Bapak Hendra Gunawan berikut ini. Oke nih, ini ada nih. Jadi volume kubah lava Baradaya yang 3-9 Maret kemarin itu, gitu ya. Itu 1,5 gitu ya, atau sekitar, setelah itu periode berikutnya kan dilaporkan itu 2,7 ya, 2,7 2,8 meter kubik. Nah, pertanyaannya ini ada berapa sih lajunya gitu, laju pertumbuhan itu kubah itu saat ini gitu ya, berapa meter kubik per hari gitu ya, berapa juta meter kubik per hari pertumbuhannya gitu ya, dari dalam yang didorongkan ini. Ini teknis ini Pak Agus. Iya, terima kasih Pak Ivan. Itu dari perhitungan teman-teman berdasarkan data drone, ini kira-kira belasan ribu meter kubik per hari ya. Ya, sekitar 15.000 meter kubik per hari seperti itu, kurang lebihnya. Dan itu kalau berdasarkan sejarah erupsi Merapi masa lalu, rata-rata laju ekstrusi magma Merapi itu sekitar 60.000 meter kubik per hari. Jadi nilai segitu masih normal lah ya untuk Merapi seperti itu. Lanjut. Seberapa solid posisi kubah-kubah lava yang menopang kubah Baradaya sampai dengan saat ini? Berdasarkan analisis dari fotografi dan fotogrametri melalui data drone, ini kubah-kubah lava lama ini masih stabil. Kemudian pertanyaan berikutnya, gempa vulkanik dalam tadinya ratusan kemudian menghilang. Ini artinya apa? Ini kemungkinan vulkanik dalam ini kan mencerminkan overpressure yang ada di dalam ya. Kemudian setelah magma keluar 11 Maret sampai dengan saat ini, itu berarti sudah rilis gitu, sudah rilis tekanannya sehingga tidak terbentuk lagi gempa vulkanik dalam. Kemudian guguran lava sepertinya berasal tidak hanya dari bagian bawah dan tengah, tapi juga dari permukaan kubah. Apakah artinya ini akibat desakan magma dari dalam menyebar ke segala arah? Kalau dari geologi, pripun Pak Kaban? Ya, ini mungkin Pak Kapus ini yang bisa menjawab ini ya, dari semua ini, karena Pak Kapus ini ahlinya, salah satu ahlinya Merapi ini. Monggo Pak Kapus. Coba ini ya, sharing pengalaman lah. Kalau kita lihat pembentukan kubah ya hampir sama ya, di Sinabung, di Semeru memang ada dorongan dari dalam. Nah, tapi juga tidak serta-merta ini ke segala arah. Dalam kebanyakan kasus ini seperti kita lihat sampai saat ini yang dimonitor oleh teman-teman di Jogja ini memang ke arah barat daya. Padahal yang aktif itu ada dua, yang ke arah selatan dan tenggara terutama ini juga kubahnya masih tumbuh, tapi yang sekarang paling aktif adalah ke barat daya. Jadi memang seperti itu ya fenomenanya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih.